Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Artita Inayah Yuliani, yang tengah menempuh jenjang S1 di program studi gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di video kali ini, saya akan memaparkan sebuah pembahasan dengan mengusung topik budaya suku Nusantara. Berikut untuk pembahasan kali ini saya akan mengulas budaya di suku Sentani. Untuk itu, kepada para viewers diharapkan untuk menyimak video pembahasan berikut dengan seksama. Suku Sentani merupakan suku yang berdiam di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Provinsi Papua, terutama di sekitar Danau Sentani dan sebagian kota Matia, Jayapura. Jumlah populasinya sekitar 30.000 jiwa. Saat ini, pemukiman suku bangsa ini terpusat di 3 wilayah geografis. Pertama, kelompok barat yang terkonsentrasi di Pulau Yonokom. Di pulau ini terdapat beberapa kampung seperti Doyo, Sosiri, Yakonde, dan Dodai. Di daratan sebelah barat pulau ini, berdiam suku bangsa Moy di kampung-kampung seperti Sabron, Yaru, Dosai, Waibron, dan Maribu. Mereka memakai dialek sendiri. Kedua, kelompok timur yang terkonsentrasi di Pulau Asei. Kelompok ini tersebar dalam 4 kampung, yaitu Ayapo, Asei Kecil, Waena, dan Yoka. Ketiga, kelompok tengah yang berkonsentrasi di Pulau Ifar. Kampung-kampung mereka adalah Kabetrau, Ifar Besar, Ifar Kecil, dan Yoboy. Masyarakat asli Sentani mencukupi kebutuhan mereka dengan mencari ikan karang atau keka dan siput atau vale. Mereka juga menanam umbi-umbian seperti singkong atau ketela pohon, keladi dan ubi jalar, serta pisang dan sayuran. Hutan sagu pun terbentang luas, tapi bukan hasil budidaya, melainkan pemberian Sang Pencipta. Ikan-ikan tidak pernah dikembangbiakan, tapi tidak pernah habis meskipun jutaan ekor diambil setiap hari. Hal unik lain dari masyarakat asli Sentani yaitu adanya alat pembayaran sendiri berupa manik-manik, kapak batu atau tomako, dan gelang batu atau eba. Ada 3 macam manik-manik yaitu haye, hawa, dan nokong. Tomako juga terdiri atas 3 jenis, yakni pendek atau yunseki, sedang atau relae, dan panjang atau eba buru. Alat-alat pembayaran ini masih berlaku dalam pembayaran mas kawin dan pernikahan. Sejarah suku Sentani atau Puyakabu. Yang pertama ada asal-usul suku Sentani dengan ras Melanesia. 1. Migrasi menuju Sentani. Galis pada tahun 1996 menyebutkan bahwa masyarakat Sentani berasal dari timur lalu menyeberang ke barat dan menemukan Danau Sentani atau Puyaka yang berarti air tenang. Orang Sentani adalah kelompok masyarakat pejuang yang tangguh mempertahankan identitas etnisnya. Walau telah mengalami pergeseran budaya berkali-kali dari kelompok etnis lainnya, sebelum menetap di tepian dan danau pulau-pulau di Danau Sentani, mereka berasal dari Honongyo, Wakauyo di seputar daerah Nyoa dan Moso di sebelah Papua New Guinea. Ketika terjadi migrasi besar-besaran secara bergelombang, terjadi gesekan-gesekan antar kelompok yang satu dengan kelompok lain, sehingga masuk ke Danau Sentani secara terpisah-pisah dan tidak bersamaan waktu. Berikutnya, masa lalu masyarakat Sentani. Masa lalu masyarakat Sentani ditandai dengan kehidupan yang penuh mistis. Dunia mistis ditandai dengan rasa takut terhadap segala yang dipandangnya dari alam raya ini, memiliki daya-daya yang seram, mengganggu, dan mematikan. Demi keselamatannya, mereka mencari semacam taktik guna menemukan hubungan yang tepat antara dirinya sebagai manusia dengan daya-daya dari kekuatan tersebut. Tindakan-tindakan yang serba religius magis dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian hubungan dengan daya-daya pada alam. Segala sesuatu menyangkut peraturan alam semesta seperti matahari, bulan, danau, dan sebagainya merupakan hasil perbuatan para leluhur yang dilakukan bersama dengan para tokoh mitologi. Pandangan kosmologi terurai di atas mengandung dualisme antara dunia nyata dan dunia tidak nyata atau dunia maya.
Sejalan dengan dualisme pandangan itu, terdapat antagonisme dalam kehidupan bersama manusia, terutama antara saudara tua dan saudara muda. Perusuhan yang timbul akibat pertentangan berakhir pada perebutan kekuasaan, penguatan kedudukan yang menang, dan pemisahan Yowaku. Berikutnya, suku Sentani dalam ras Melanesia. Negara-negara yang termasuk dalam ras Melanesia menurut keterangan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Jika demikian, lantas apa yang dapat membuktikan bahwa suku Sentani adalah ras Melanesia? Pertama, pada bagian migrasi menuju Sentani dijelaskan bahwa masyarakat asli Sentani melakukan eksodus dari Nyoa dan Moso di sebelah Papua Nugini. Kedua, berdasarkan cerita asal-usul terjadinya Danau Sentani, versi Sentani Tangan, oleh Philippus Kopemu pada Juli 2009 bahwa terjadi eksodus masyarakat asli Sentani dari Papua Nugini menuju Sentani. Ketika hendak berpesta di bulan purnama, terjadi kesalahan oleh anak perempuan Ondofolo karena mengambil burung cendrawasih tanpa izin kepada tuan tanah atau penunggu. Berikutnya, struktur wilayah Sentani. Untuk mengenal Sentani lebih mudah, ada salah satu kesebelasan sepak bola yaitu Persidafon. Tim Persidafon ini berasal dari Sentani. Sentani ada di Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura ada 19 kecamatan dan 139 kampung, serta 3 kelurahan. Masyarakat asli suku Sentani hidup di sekitar Danau Sentani. Danau Sentani menjadi sumber pencarian turun-temurun. Ikan yang terkenal dari Danau Sentani adalah ikan gabus. Moto Kabupaten Jayapura ini ditulis dengan bahasa suku Sentani yaitu Kenambai Umbai, artinya satu utuh ceria berkarya. Wilayah Sentani merupakan ibu kota Kabupaten Jayapura. Sentani bukan lagi wilayah primitif, tetapi telah menjadi kota dan pintu masuk perubahan. Karena lapangan terbang internasional berada di Sentani. Danau Sentani merupakan danau yang terletak di antara Kabupaten Jayapura dan Kota Matia Jayapura. Danau tersebut sangat berpotensi jika dikelola dengan baik. Di antaranya sumber air bersih, perikanan, dan pariwisata. Secara geografis dengan luas kurang lebih 9.360 hektar, terletak juga di antara pegunungan Silop, merupakan danau vulkanik, sumber airnya berasal dari 14 sungai besar dan kecil dengan satu muara sungai Jaifuri Puai di wilayah barat Doyo Lama dan Borowai. Kedalaman danau sangat curam, sedangkan sebelah timur dan tengah landai dan dangkal, Puai dan Simporo. Di sini juga terdapat hutan rawa di daerah Simporo dan Yoka. Dalam beberapa catatan disebutkan dasar perairannya berisikan substrat lumpur berpasir atau humus. Pada perairan yang dangkal ditumbuhi tanaman pandan dan sagu. Luasnya sekitar 9.360 hektar dengan kedalaman rata-rata 24,5 meter. Di sekitaran danau ini terdapat 24 kampung tersebar di pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di tengah danau. Kemudian pola hidup. Masyarakat asli suku Sentani bertempat tinggal di pinggir-pinggir danau maupun tepian pulau-pulau. Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka yakni dengan mencari ikan maupun kerang, keka, dan bia. Selain itu juga masyarakat suku Sentani mengerjakan lading. Penanaman ubi-ubian seperti singkong, pohon kasbi, bertatas, keladi, pisang, ubi jalar, sayuran seperti sayur lilin, sayur patola, bayam merah, dan lain-lain. Masyarakat suku Sentani memiliki hutan sagu yang luas. Pohon sagu adalah pohon yang isinya setelah diproses diambil sarinya seperti tepung. Sari dari sagu ini kemudian dijadikan makanan, antara lain seperti papeda atau juga sagu bakar atau forna dan sinole. Sagu yang dibuat papeda biasanya dimakan bersama dengan ikan. Bagi orang lain, mereka akan berpikir-pikir dan mempertimbangkan baik-baik sebelum makan papeda, sebab kelihatannya seperti lem.
Jangan-jangan ketika makan tenggorokannya tidak akan berfungsi. Tanaman sagu dan ikan di wilayah Sentani tidak ditanami, tetapi sudah disediakan oleh Sang Pencipta buat suku ini. Ikan-ikan dan segala isi danau tidak diperkembangbiakan, tetapi tidak pernah habis walaupun setiap hari jutaan ekor diangkat. Sosial budaya masyarakat yang sifatnya heterogen merupakan salah satu aspek yang potensial. Orang Sentani mengenal adat perkawinan ideal yang disebut Mie Waimang, yaitu tempat seorang laki-laki mengambil istri. Klan-klan tertentu berfungsi sebagai pemberi wanita. Kemudian kebudayaan suku Sentani atau Puyakabu. Sentani sebenarnya bukan nama suku, melainkan nama tempat yang kemudian disebut Puyaka atau disebut Puyaka karena dulu wilayah Sentani ini masih hutan. Ketika terjadi eksodus dari arah Nyoah dan Moso di Papua Nugini melewati Wutung, Kayu Batu, Nafri hingga masuk ke wilayah Sentani. Danau Sentani belum ada penghuninya. Danau Sentani masih sangat alami. Setelah mereka memulai bermukim di Pulau Sentani, maka pohon-pohon ditebang, rumah-rumah mulai dibangun di tepi-tepi Danau Sentani. Akhirnya Danau Sentani kelihatan ada penghuni. Dari perkembangan ini akhirnya disebut Puyaka, yang artinya wilayah yang bebas dari liputan pepohonan yang penuh dengan hamparan air. Jadi Puyaka ini bukan suku, tapi nama tempat. Berikutnya adalah alat transportasi. Jika melihat kondisi wilayah Sentani yang berupa danau dan pulau-pulau, maka alat transportasi laut yang digunakan adalah perahu. Perahu ada dua jenis. Jenis pertama untuk kaum bapak biasa disebut iva, sedangkan perahu untuk kaum ibu disebut kakai. Perahu ini tidak memiliki alat bantu untuk menjaga keseimbangan. Perahu untuk kaum bapak bentuknya agak kecil dan memanjang. Didesain khusus untuk satu orang atau dua orang. Dan untuk mengendari perahu ini dibutuhkan orang yang terlatih. Terlatih dalam hal menjaga keseimbangan sambil mendayung atau juga saat menghadapi ombak. Bagi kaum awam akan merasa unik melihatnya dan mungkin akan heran dan bertanya-tanya bagaimana caranya orang bisa menggunakan perahu iva ini. Perahu iva ini juga mengandung makna filosofi bahwa kaum laki-laki suku Sentani selalu mampu menjaga keseimbangan dalam perjuangan hidup. Perahu kaum bapak ini biasa digunakan untuk di tengah danau guna mencari ikan dengan menyelam dan menyumpit ikan di dalam air, dan juga aktivitas kaum bapak lainnya. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kebudayaan di suku Nusantara, yaitu suku Sentani. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi viewer semua. Saya, Artita Inayah Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih kepada viewers karena telah menyaksikan video pembahasan ini hingga akhir. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penulisan prompter, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam penyebutan nama, jabatan, nama tempat, tanggal maupun tahun, serta kesalahan penyebutan dalam bahasa asing. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.